undang kita semua bersatu dulu sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi ini. Kita bawa diri kita sepenuhnya dan kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kita, masalah kita kah, atau mungkin juga sukacita kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar masalah ataupun sukacita nggak mengganggu kita dalam ibadah kita pagi ini. Kita mau fokus beribadah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk satu hari lagi dalam hidup kami. Kami masih bisa melek pagi ini. Kami masih bisa bangun. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menikmati satu hari lagi. Dan di hari ini juga, di hari Minggu ini, kami sudah datang di tempat ini. Kami sudah datang ke Alberta. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap memberikan persembahan kami yang bisa kami berikan. Kami siap menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau kami masih bisa datang beribadah, ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami siap beribadah kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau mulai memuji menyembah-Mu lewat pujian kami, lewat suara kami. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Dan kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ya Tuhan, pagi ini Alberta memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
my soul. Dancing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great you are, Lord. Dancing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing, my soul, my Savior God to thee. How great you are! Oh, how great you are! And sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art! 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 Ya Tuhan, betapa besarnya Engkau, betapa kuasanya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau. Dan di hadapan Tuhan yang begitu besar, di hadapan Tuhan yang maha kuasa, kami datang dengan sepenuh hati kami untuk memuji, menyembah-Mu, membawa diri kami, apapun keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu kuasa, Tuhan yang mengenal kami secara pribadi satu persatu, Tuhan yang tahu kebutuhan kami, Tuhan yang tahu masalah kami, Tuhan yang tahu sukacita kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji, menyembah-Mu, karena kami tahu kami punya Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Masih bulan Februari, tapi kami percaya tahun ini kami akan terus jalan bersama-Mu. Tahun ini pun Tuhan akan terus menuntun kami. Tahun ini pun Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Kasih Kyonghi dulu ke kanan kiri depan belakang. Kyonghi semuanya, Kyonghi Alberta. Oke, semua siap memuji Tuhan? Ya. Udah lelah nih. Oke, semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Jangan lelah, kita mau bekerja terus buat Tuhan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan soleh kanan kiri. Ya, katakan lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan, bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Nanti kita sama-sama katakan, ratakan tanah ya, ratakan tanah yang bergelombang. Yuk sama-sama, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang, yang telah berlubang. Lagi-lagi, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Oke, terus bekerja buat Tuhan. Amin Alberta. Amen. Sampai kita terus dibangun di atas dasar iman. Iman yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena hanya Dia jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Alberta lagi-lagi katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yuk goyangkan badanmu buat Tuhan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Coba kiri saya, katakan kiri saya. Yesus jalan Kebenaran dan jalan. Amin.
di dalam namanya. Coba kanan saya sekarang, kanan saya katakan. Siapa? Amin. Sama-sama. Itu yang dia katakan. Dan Alberta percaya di dalam namanya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biar musik memuji Tuhan dan kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Dia jalan kebenaran, dia kehidupan kita. Sama-sama katakan lagi ya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Mari Alberta bersorak, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Semua bersuka cita? Masih semangat? Masih kuat? Kita nyanyi buat Tuhan lagi, amin. Nyanyi glory, nyanyi glory. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu. Dan kami mau terus memuji, menyembahmu Tuhan pagi ini. Yuk sama-sama kita katakan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan. Hey hey, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey hey, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita lagi-lagi, bila kita semua nyanyi, bila kita semua nyanyi glory, glory, glory
Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi Alberta katakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, kita sudah nyanyi dengan semangat buat Tuhan kita sudah bersuka cita. Mari juga dengan semangat yang sama kita mau dengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita mau belajar kebenarannya. Kita siapkan hati kita dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus lagi, biar apapun firman yang kita dengar pagi ini itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami masih bisa dengar firman-Mu sebentar lagi. Pakai hamba-Mu Tuhan, Om Wiwi Kartaelia. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya firman-Mu yang keluar dari mulutnya. Dan kami semua jemaat-Mu siap mendengar, siap belajar, dan siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Berbicaralah secara pribadi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar-Mu. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian terakhir. Kita mau katakan arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Mari Alberta, saya undang kembali berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Kau besar, Kau heran bagiku Tuhan. Heran dan besar bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyata di dalam hidupku.
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiranmu. Kami bersyukur untuk penyertaanmu. Kami bersyukur untuk pimpinanmu. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Serahkan kepada hamba-Nya. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami semua boleh berkumpul di rumah-Mu ini, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu. Itu semua karena ada penyertaan Tuhan, karena ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu terus berlimpah kepada kami yang tiada henti mengalir. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami percaya apa yang telah kami lakukan ini, Tuhan telah disenangkan, Tuhan telah disukakan. Dan pagi ini Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit daripada nasihat-Mu, sedikit daripada kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini, supaya kehidupan kami benar-benar bisa menyukakan hati Tuhan selalu. Pimpin kami semua Tuhan, pimpin saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menguasai seluruh ruangan ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus juga yang akan memberkati kami, serta mengurapi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hanya dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Mari kita boleh katakan bersama. Amin. Shalom saudara. Aduh, ada pakai baju merah. Tapi warna-warni ya. Kyonghi dulu ya buat yang ngerayain ya. Hari ini hari kedua Imlek ya. Kemarin pada kunjungan? Enggak, di rumah aja. Nggak ada yang ikut kampanye. Karena lagi rame-ramenya kampanye.
Saya pagi-pagi bangun beli bakmi. Mau beli bakmi tan ke Moy. Pergi ke Moy masih jalanan masih kosong. Begitu pulang itu motor mobil banyaknya minta ampun. Itu semua yang namanya mau kampanye udah breng 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 breng. Itu penuh pulang sampai depan rumah saya aja udah macet. Begitu siangan mungkin udah agak sepi, saya pergi ke rumah orang tua daerah BSD. Begitu kita pulang, Jakarta Utara sudah berubah. Udah seperti bak sampah. Itu yang namanya kotak nasi apa semua, semuanya jadi kotor, jalanan apa semua jadi kotor. Boleh dibilang kemarin mah mungkin sedikit kali ya kita saling kunjungan ke saudara ya. Yang merayakan Sintia ya. Nggak bisa kemana-mana. Jadi cuman mau bilang omset angpau pasti kecil gitu. Karena nggak ada Sintia kalau nggak ada angpau, nggak afdol ya. Saudara, hari ini saya akan berbicara dengan tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Betel Indonesia. Judulnya adalah Iman dan Tindakan Musa. Kita juga udah diberikan nats pembimbingnya dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Untuk itu kita baca bersama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Di layar udah ada, saya udah belajar kayak PAU. Ini yang pertama kali saya pakai PowerPoint. Jadi hebat juga ya. Nyenengin diri sendiri, kerjaannya setengah mati. Yuk kita baca nats firman Tuhan pagi ini. 3, 2, 1. Karena iman amin. 29. Karena iman ya, Pak. Amin. Amin. Saudara, sebenarnya dari nats pembimbing ini, kita ini sedang berbicara tentang perjalanan hidup Musa. Karena iman, karena iman, Musa bertindak seperti apa. Musa itu siapa sih? Musa itu siapa? Musa ini keturunan bangsa Lewi, lalu papa mamanya namanya siapa? Oh bukan Felix sama Armelia ya, oh lain, itu Moses, bukannya Musa ya. Nama papanya Musa itu namanya Amran, mamanya itu namanya Yokobed. Boleh dibilang kelahiran Musa ini bukan kelahiran seperti kita pada waktu baik-baik, dalam keadaan baik-baik. Coba next slide, tunjukin. Jadi saya cerita, saya nggak ada nggak ada pencetan, nggak ada ribut. Tolong ya ini. Musa itu keturunan bangsa Lewi. Papanya namanya Amran, mamanya Yokobed. Waktu Musa lahir itu bukan dalam keadaan enak-enak, di Mesir itu bukan dalam keadaan tenang, tapi sebenarnya dalam keadaan bahaya. Bahayanya karena apa? Karena waktu itu Firaun memerintahkan
semua anak laki-laki Mesir harus dibunuh yang baru lahir. Karena apa? Karena Firaun ini takut. Dia lihat bangsa Israel di tanah Mesir itu udah banyak banget jumlahnya. Bahkan takut nanti bangsa Israel kalau lahir terus tambah banyak tambah besar, nanti akhirnya akan bisa menumpas rakyat Mesir. Ini yang ditakutkan, karena itu Firaun berkata bunuh semua. Dia pesan sama suster-suster yang bisa ngerawat kelahiran, lalu bayinya itu laki-laki, kamu harus bunuh. Lempar sungai ini. Atau bagaimana caranya, pokoknya mesti mati. Nah, Musa itu lahir pada saat keadaan seperti itu. Tapi apa? Tapi begitu waktu Musa itu mulai lahir, yang dan papa mamanya Musa itu memiliki iman dan keberanian yang luar biasa. Coba next slide. Di nggak bisa ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 23 itu dikatakan seperti ini. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Di sini waktu saya membaca nats ini di ayat 23 ini, saya berpikir seperti ini. Kita bisa bertingkat bahwa iman orang tua, terutama yang kita bicarakan Musa. Iman orang tua Musa itu bisa memberikan tauladan kepada anak. Setiap orang tua itu pasti bisa memberikan tauladan kepada anak. Waktu Musa lahir, waktu dia umur 3 bulan, dia 3 bulan disimpan dipelihara sampai 3 bulan. Ini anak kan jadi besar, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Jadi bisa ketahuan kan. Sebelum ketahuan sama tentara Firaun itu, Musa itu ingin diselamatkan oleh orang tuanya. Dengan cara apa? Orang tuanya itu bikin semacam kayak kotak, kayak keranjang, itu dari daun papirus. Daun papirus itu dilekatkan dengan ter sama gala-gala, jadi daun itu jadi kuat, benar-benar kuat seperti kotak. Kenapa orang tuanya nggak bikin kotak langsung aja gitu, pakai kayu apa kan banyak. Tapi dia pakai daun papirus. Karena orang tuanya itu udah berpikir, kalau Musa dia mau hanyutkan di sungai Nil, itu berbahaya bagi Musa. Orang tuanya bikin itu dari daun papirus, karena daun papirus ini bisa mengeluarkan bau. Bau ini yang nggak disukai sama buaya-buaya. Jadi kalau dia dihanyutkan, kalau buaya cium bau manusia, tahu itu ada manusia, pasti akan dimakan kan. Nah, cara ngakalinya pakai daun papirus. Jadi Musa ini bisa diselamatkan. Sehingga singkat cerita, orang tuanya melakukan itu, Musa dihanyutin, ada saudara-saudara Musa yang ngikutin dari pinggir. Waktu dihanyutkan begitu, pas kebetulan putri Raja Firaun ada di situ. Mungkin juga ini sudah diperhitungkan sama papa mamanya Musa, bahwa jam segini ini biasanya Firaun pergi keluar, dia mandi. Jadi kalau mau dihanyutkan kurang lebih pada saat sekian bisa sampai ke situ. Dan perhitungan itu benar. Jadi waktu Musa lewat nganyut, saudaranya ngeliatin terus dari pinggir jalan, benar-benar putri Firaun lihat, akhirnya ditarik Musa, diangkat. Waktu Musa diangkat itu, dilihat, wah ini bayi Ibrani. Ini saudaranya ini pinter, saudara papa mamanya Musa ini pinter. Dia bilang, aduh, perlu saya panggilkan inang penyusu bayi, katanya begitu. Perlu nggak saya panggilkan inang untuk nyusuin bayi ini yang baru diangkat ini? Putri Firaun bilang, iya, carikan buat saya. Jadi
Ini si saudara Musa ngomong ke mamanya, kasih tahu mamanya, tuh kamu bisa ngurus bisa nyusuin bayi kamu itu. Jadi Musa sama aja waktu dia dilepas, tetap dia ada dalam disusuin sama mamanya. Nah, selama Musa berada disusuin sama mamanya, itu selama itu juga pasti orang tua akan berbicara menanamkan segala sesuatu hal yang baik. Karena itu saya katakan, segala hal apapun yang dilakukan oleh orang tua, itu pasti akan turun. Termasuk seperti iman Amran dan Yokobed, papa mamanya Musa. Itu pun turun kepada anak. Itu akan jadi contoh bagi Musa. Gimana dia waktu kecil diperlakukan. Gimana papa mamanya begitu percaya, begitu yakin sama Tuhan. Ini udah ditanamkan. Bibit ini ditanam. Karena itu waktu di Ibrani 11 ayat 23 dikatakan seperti itu. Saya berpikir begini, bahwa setiap iman yang baik, iman yang benar, yang ditunjukkan oleh orang tuanya, pasti bisa menjadi tauladan. Selalu pasti bisa menjadi tauladan. Hal yang mudah kita lihat sehari-hari aja. Kita sering ketemu kan sama anak-anak tuh yang paling sering. Mungkin yang temperamen, mungkin yang kayaknya kasar, nggak bisa bergaul, mudah emosi. Biasanya anak-anak seperti itu tuh, itu lahir dalam keluarga yang broken. Atau lahir dalam keluarga yang biasa tiap hari papanya tuh berantem. Begitu nggak Pak? Iya. Guru, ya guru BP. Itu semua dari mana? Karena dia bercermin dari orang tuanya. Karena orang tuanya setiap hari berlaku seperti itu, anaknya pun seperti itu. Jadi singkat cerita, Musa begitu diangkat oleh putri Firaun, Musa itu bertambah besar. Di ayat 24 sampai 26 dikatakan seperti ini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upahnya. Dari 3 ayat ini, saya ingin saya mendapatkan satu pemikiran bahwa iman itu tidak pernah tergantung dari kenikmatan dunia. Iman itu nggak pernah tergantung pada kekayaan. Iman itu nggak pernah tergantung pada kesenangan. Karena apa? Karena kita bisa lihat di sini. Sekalipun Musa dia hidup sebagai anak angkat putri Firaun, hidup sebagai di istana, tapi hati dan pikirannya nggak ada. Musa itu sadar, Musa itu menyadari bahwa dia ini punya darah Ibrani. Dia ini punya darah Ibrani. Jadi dia berpikir seperti ini, nggak sepatutnya saya saya ada tinggal di istana ini. Saya ini punya darah Ibrani. Berarti bangsa saya itu budak-budak yang kerja di luar sana. Saya itu harusnya nggak ada di sini. Saya itu harusnya ada di sana. Ini yang ada dalam hati dan pikiran Musa. Karena yang ada dalam hati dan pikiran Musa seperti ini membuat Musa jadi galau. Jadi gua nggak pantas dong tinggal di rumah seperti ini nih, di istana seperti ini. Sedangkan saudara sebangsa gua semuanya jadi budak. Dan satu kali waktu Musa pergi keluar dari istananya, Musa lagi jalan-jalan, dia lihat di situ. Yang dia lihat apa? Dia lihat satu prajurit Mesir lagi mukulin budak Ibrani,
bangsanya sendiri. Bangsanya diperlakukan seperti itu, Musa nggak terima. Karena dia berasa ini saudara gua loh. Masa saudara gua diperlakukan seperti ini? Jadi singkat cerita, Musa ngebelain saudara sebangsanya itu, bangsa bangsa Ibrani itu. Dia pukul itu dia hantem itu pengawas yang lagi mukulin budak ini. Dia hantem. Sebenarnya pengawas ini kalau dihantam seperti itu bisa ngelawan nggak sih? Ngelawan bisa. Tapi di situ nggak diceritain kenapa dia nggak ngelawan. Dia nggak diceritain, baca Alkitab. Karena apa? Saya tahu pasti pengawas yang mukulin budak Ibrani itu dia sadar ini yang mukul dia anak anak putri raja, anak angkat putri raja. Anak angkat putri raja. Makanya dia nggak ngelawan. Sampai akhirnya dia mati beneran. Digebukin sama dipukulin sama si Musa. Singkat cerita, waktu dia mati, Musa kuburin dia taruh di pasir begitu aja. Taruh di pasir begitu aja, dia tenang-tenang aja pulang ke istana. Tapi kemudian keesokan harinya, kali lagi keesokan harinya waktu dia keluar dari istana, dia lihat sekarang yang ribut malah saudara sebangsanya. Ini temen yang lagi kerja ini berantem berdua. Berantem berdua, dia larai. Kenapa kamu ribut? Dia pisahin begitu. Tapi ini budak Ibrani, dua-duanya malah bilang, kenapa kamu melarai kami? Kamu ini siapa? Mau ngelarai kami? Karena kamu menganggap diri kamu ini cucunya raja. Karena kamu berasa lebih hebat. Atau kamu mau mukul kami seperti kemarin katanya. Seperti kamu membunuh itu pengawas bangsa Mesir. Musa ngomongin gitu dia kaget. Dia pikir nggak ada yang tahu. Nggak taunya ketahuan. Dia pikir berita ini udah tersebar. Jujur ngomong saudara, sekalipun berita ini tersebar, Firaun tahu. Kira-kira Firaun bisa bunuh si Musa nggak? Hah? Karena apa? Cucu, bukan anak. Cucu angkatnya. Itu kan anak angkat putrinya sendiri. Musa bisa 1001 macam alasan untuk ngebela diri kenapa prajurit itu dia bunuh mati. Pasti dibelain kan sama kakeknya sama mama angkatnya kan. Pastilah. Pasti dibelain lah itu. Itu bukan jadi satu alasan bagi Musa untuk melarikan diri keluar dari istana Mesir. Sebenarnya hal itu cuma menjadi pemicu yang untuk dia sebenarnya hati gua nggak enak tinggal di istana ini. Gua seharusnya ada di antara semua saudara-saudara sebangsanya. Karena itu Musa lari keluar dari tanah Mesir untuk menggenapi apa yang ada di dalam darah Ibrani. Apa yang ada di dalam Ibrani. Karena itu dikatakan bahwa dalam ayat 24 tadi sampai ayat yang ke-26 bahwa kekayaan itu enggak, iman yang Musa miliki itu enggak bergantung pada kekayaan. Dia enggak pusing. Dulu dia hidup enak di istana Firaun. Makan pasti kejamin, kedudukan pasti ada, pendidikan pinter ada. Pokoknya segala kenikmatan dunia dia dapetin. Kayak kita sekarang jadi anak konglomerat lah, jadi anak Lim Chiao Leong. Nah, kita yang kalau udah biasa hidup kaya, udah hidup enak, hidup tenang, kira-kira kita mau nggak kabur keluar? Hah? Nggak mau, nggak bakalan. Saudara nih sekarang umpamanya anak orang kaya, lalu ada yang ngebisikin, itu bukan anakku, itu bukan anak lu anak angkat, lu anak angkat apa lu
mak lu sebenarnya no yang tinggal di pojokan no, yang rumahnya gubuk, jelek. Terus tindakan saudara apa kalau dengar itu? Hah? Bodoh. Emang gua pikirin ya. Aduh, gua lihat hidupnya susah tiap hari dia nambel ban begitu, gua mau jadi apa? Nggak bakal berani saya rasa untuk kabur dia keluar ngikutin papa mamanya jadi tukang tambal ban. Bener nggak? Tapi Musa ini beda. Musa beda, memang Musa udah dipersiapkan sama Tuhan. Dia percaya kepada Allahnya. Dia tahu dia bangsa Ibrani. Karena itu hanya sekedar pemicu. Akhirnya dia keluar, dia kabur. Makanya saya katakan di sini, kalau iman yang benar itu, iman yang dimiliki Musa itu nggak bergantung dengan hati. Sama seperti itu. Kalau kita memiliki iman yang benar, kita nggak bergantung dengan harta kekayaan. Maksudnya kita nggak bakal pelanggaran, atau kita nggak bakal melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan hanya untuk sebuah. Kita nggak akan melakukan. Kita umpamanya nih kesempatan korupsi lumayan nih 2 3 karena itu saya katakan iman yang benar itu nggak bergantung. Kita pasti akan berjalan dalam kebenaran. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, aduh saya masih agak pusing, kacamata udah ada dua jauh dekat nggak terbiasa, jadi apa bacanya tuh susah. Lalu yang berikutnya dikatakan di ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, di sini saya katakan, iman itu pasti akan memiliki sebuah keberanian. Keberaniannya apa? Yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Musa. Musa berani kabur keluar dari kenikmatan dunia. Pergi untuk apa? Menjadi sebagai bangsa Ibrani. Tapi sebenarnya di situ Tuhan telah mulai mempersiapkan dia. Dia keluar, dia kabur ke daerah Midian dan dia tinggal di sana sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah. Waktu dia melihat semak belukar yang terbakar apinya. Di situ dia menjumpai. Waktu dia jumpa dengan Allah, Musa, kamu saya utus pergi untuk membebaskan umatku. Nggak salah Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang mana? Itu bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Musa berani ya? Musa sadar. Sadarnya apa? Kelemahan dia banyak. Kelemahannya apa? Nomor 1, Musa itu nggak pintar ngomong. Bukan cuma nggak pintar ngomong, Pak Entik. Dia gagap. Ngomong tuh, mungkin Tuhan ngomong sama dia, Musa jawab juga. Kesel kali nungguin Musa jawab karena putus-putus, diulang-ulang putus-putus. Itu salah satu kelemahan Musa. Terus yang kedua, kelemahan Musa apa? Dia nggak pernah jadi seorang pemimpin, apalagi untuk memimpin bangsa Israel. Itu bangsa Israel waktu itu jumlahnya di Mesir kurang lebih udah mencapai 2 juta. Tahu 2 juta berapa banyak? Kemarin saudara sempat ngelihat nggak itu yang kampanye? Itu diklaim mau mencapai 1 juta. 2 juta 2 kali. Bisa bayangin itu orang 2 juta seperti apa. 2 juta kepala loh. 2 juta pikiran loh. Udah itu bangsa Israel tuh udah paling terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk? Hah? Auban, super auban kalau boleh dibilang, di sininya keluar tanduk. Lu ngomong dikit gua tanduk lu. Ngomong dikit gua tanduk lu.
Itu bangsa yang seperti itu yang harus Musa pimpin. Karena itu dikatakan, saya katakan, kenapa iman yang dimiliki Musa itu adalah iman yang mempunyai keberanian. Karena pada akhirnya dia oke juga. Disuruh Allah, dia oke juga dengan ditemani kakaknya. Akhirnya dia pergi ke Mesir, dia ngadep ke Firaun. Sama aja ngadep ke Pak Jokowi kalau kita di sini. Jadi dia ngadep ke pimpinan ke Firaun itu, dia sampaikan, Tuhan minta begini supaya bangsa Mesir keluar untuk kita orang mau sembahyang. Firaun nggak kasih. Akhirnya Tuhan kasih tahu, turunin tulah. Dia sampaikan ke Firaun. Kalau nggak dikasih, tulah ini akan terjadi. Tulah pertama apa? Hah? Air jadi darah. Itu di Mesir semua air tuh jadi darah. Sampai nggak bisa diminum. Masih auban juga. Terus turun tulah kedua. Tulah kedua apa? Katak. Kodok itu muncul di mana-mana. Itu muncul keluar nggak tahu sumbernya dari mana. Masih untung itu kodok, itu katak keluarnya di Mesir. Kalau di Indonesia udah jadi suike malah gila. Habis tulah kedua keluar katak, terus tulah ketiga apa? Hah? Nyamuk. Nyamuk dulu. Keluar tulah ketiga, keluar tulah keempat. Saya nggak sebutin satu-satu. Tulah kelima sampai tulah ke-9. Akhirnya itu si Fir'aun tetap auban. Sampai keluar tulah. Sebelum tulah 10 itu keluar, itu Allah memberikan pesan kepadamu. Pesannya itu untuk bangsa Israel mempersiapkan diri. Kita tolong di luar, keluar di ini di slide itu dalam Keluaran 12. Ini yang Tuhan perintahkan sebelum tulah ke-10 itu terjadi. Itu ada di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Cuman kita nggak akan baca semua, kita baca poin-poin pentingnya. Dalam 12 di ayat ketiga dikatakan seperti ini. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lalu ayat 7, saya loncat ke ayat 7 dikatakan seperti ini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dari pada ambang atas dan ya. Ini darah ini dicat di atas ambang pintu dan kedua pintu ini. Ini kalau kita tarik garis, ini jadinya salib. Musa waktu itu udah tahu soal salib? Belum. Lanjut. Next. Ya. Ayat 8 dikatakan begini. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Bahkan yang terakhir dikatakan seperti ini. Ya, ayat 11. Dan beginilah kamu makannya. Sampai makan aja Tuhan kasih tahu. Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu. Tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Ayat 11 ini. Kamu makan tuh udah siap-siap. Kayak orang mau pergi jauh. Kayak sekarang kita nih, kalau mau pergi, kalau laki-laki kan pakai ikat pinggang gitu. Itu kamu berikat pinggang kan. Udah diikat kalau zaman dulu. Terus kaki kamu pakai kasut, sepatu. Dulu sepatu belum ada, Nike segala belum ada. Pakai kasut. Kamu udah siap-siap ya pakai sendal, pakai kasut. Kemudian kamu bawa
tongkat, karena biasa orang dulu di sana itu kalau pergi perjalanan jauh suka bawa tongkat untuk bantu dia jalan, untuk bantu dia jalan. Lalu makannya seperti apa? Buru-buru, cuman jangan sampai keselak maksudnya. Dia harus makan buru-buru, nggak bisa leha-leha, nggak bisa santai-santai. Kamu domba yang kamu potong itu, kamu persembahkan buat Tuhan, lakukan seperti itu. Kamu makan nih, mesti buru-buru, cepat selesai. Udah itu kalau kamu nggak habis, kamu tetap bakar sampai pagi. Karena tulah ke-10, banyak. Tulah ke-10 Tuhan bilang, aku akan mengirimkan malaikatku untuk membinasakan semua anak sulung di tanah. Nggak peduli anak sulung siapa. Mau dari raja, sampai petani, sampai orang miskin seperti apa, sampai binatang. Semua anak sulungnya akan mati. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan supaya hal itu nggak terjadi pada bangsa ini. Caranya adalah karena itu di ayat di Ibrani 11 ayat 28 ya. Dikatakan seperti ini. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa iman itu perlu apa yang namanya Musa. Saat Tuhan kasih tahu seperti itu, Musa nggak ngerti 100%. Untuk apa itu darah? Untuk apa harus dipercikan seperti ini? Musa nggak tahu. Tapi Musa tetap melakukan. Karena itu saya katakan, Musa yang namanya iman itu perlu apa yang namanya. Kalau saat itu Musa nggak taat, selesai. Anak sulung dari bangsa Ibrani itu selesai. Dilewati oleh Allah. Karena itu Allah katakan ini adalah Paskah yang sebelumnya Musa nggak pernah dengar apa yang namanya Paskah. Sebelumnya Musa nggak tahu tuh kenapa mesti dipercikan. Kan kalau dalam setelah Musa lewat, Allah memberitahu tentang pembuatan tabut perjanjian, tentang bak korban bakaran, nanti di situ dipercikan darah untuk korban pengampunan dosa. Itu setelah itu. Tapi sebelum itu kan nggak ada. Musa nggak tahu arti ini semua, tapi dia lakukan. Karena itu saya katakan, iman itu perlu sebuah ketaatan. Singkat cerita, Tulah ke-10 begitu dijalankan, di Mesir itu semua terjadi kehebohan luar biasa. Semua di tanah Mesir itu orang semua menjerit, orang semua ketakutan, orang semua tegang, orang semua nangis. Dan saat itu Firaun baru keluar. Karena itu dikatakan, makan jangan buru-buru. Lalu sampai makan sambil ngobrol, sambil santai, saat itu terjadi, repot. Keluar. Saat itu Tuhan bawa bangsa itu keluar. 2 juta jiwa, bukan sedikit, 2 juta jiwa. Nah, di ayat ke-29 dikatakan seperti ini. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Di sini saya mau tegaskan bahwa iman itu bisa mendatangkan musuh. Ini yang kita lihat. Ini waktu Musa sampai di pinggir Laut Merah, no way out, nggak ada jalan keluar. Kalau orang sekarang bilang, udah matilah Tuhan, udah nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan lain sampai di situ. Tapi ternyata di situ Tuhan mampu tunjukkan kedatangan. Karena keberanian Musa, karena ketaatan Musa, semuanya itu membuahkan hasil. Tuhan tunjukkan jalan keluar.
Saudara, iman itu luar biasa. Hari ini kita belajar iman tentang dari perjalanan hidup Musa. Mulai dari contohnya, dari iman papa mamanya Musa. Itu menjadi contoh teladan bagi kita. Dan untuk selanjutnya, Musa pun berjalan di dalam iman kepada Allah. Musa berani meninggalkan apa yang namanya kenyamanan. Musa memiliki keberanian. Musa memiliki ketaatan, semua karena iman. Karena itu membuahkan hasil terakhir. Musa dan bangsa Israel itu mendapatkan apa yang namanya mujizat. Hari ini kita belajar tentang apa yang dilakukan Musa. Biarlah lewat pelajaran ini kita bisa mengerti bahwa kita harus tetap memiliki iman yang benar. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi ini. Kami tahu Bapa, ini bukan satu hal kebetulan kalau kami bisa mendengarkan nasihat kebenaran firman-Mu di pagi ini. Tuhan ingin menunjukkan bahwa iman itu punya pengaruh luar biasa kepada siapapun. Bahwa iman itu adalah iman yang baik, yang benar, bisa dimulai dari orang tua. Orang tua bisa menurunkan teladan iman kepada anak-anak. Dan kalau kita bisa mengikuti teladan iman yang baik dan benar itu yang Tuhan telah berikan kepada orang tua kita, maka kehidupan iman kita pun itu baik katanya. Kita tidak akan pernah tergantung pada harta kekayaan. Karena iman itu mengajarkan kepada kita untuk melihat Allah dan kebenarannya, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena iman itu juga akan memberikan kita keberanian untuk melangkah lebih lagi menjalankan kebenaran, menjalankan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup ini. Dan ketika kita taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini, maka bukan satu hal yang mustahil. Karena iman kita itu bisa mendatangkan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran nasihat-Mu, buat kebenaran firman-Mu bagi kami semua di pagi ini. Biarlah Allah Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan, tentang iman dan apa yang harus kami perbuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menunaikan doa. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya atas nama Jemaat Abeta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kepada yang bertugas saya undang untuk maju. Untuk doa persembahan, saya mohon kesediaan Ibu Tri ya memimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang indah kami boleh kembali menikmati berkat-Mu melalui ibadah pada hari ini, menikmati kasih-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu PDM Wiwi Kartelia. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Dan biarlah setiap kami dapat memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Berkati juga kedua hamba-Mu yang melayani kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut dengan ucapan syukur. Amin.
Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan saya akan membacakan juga untuk warta sepekan. Bapak Ibu juga bisa simak di layar. Pertama-tama, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja Alberta ini? Kalau ada, saya mohon kesediaannya berdiri sebentar. Tidak ada ya? Oke. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Kartaelia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Wiwi. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya untuk kebaktian Alberta Kids pada hari ini, Minggu 11 Februari ditiadakan dan dimulai kembali minggu yang akan datang tanggal 18 Februari pukul 10.30. Untuk jemaat wanita, diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari pukul 10 pagi dan firman Tuhannya akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Untuk acara benteng doa ini bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tapi juga terbuka untuk umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa kita. Untuk kaum muda diajak untuk hadir dalam ibadah setiap hari Sabtu pukul 18 dalam kebaktian YT. Dan hari Sabtu ini tanggal 17 Februari firman Tuhannya disampaikan oleh PDP Paulus Digunata Sutejo. Untuk minggu yang akan datang, tanggal 18 Februari, ibadah raya kita pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Pendeta Wibisono Halim. Dan juga pada 10.30-nya kembali diadakan Alberta Kids atau sekolah minggu. Berikutnya, mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang Bapak Ibu bisa berikan lewat kantong kolekte atau kotak perpuluhan atau juga transfer ke rekening BCA dan atau juga scan QR. Berikutnya Alberta Peduli. GB Alberta berencana untuk kembali menjadi berkat, jangkau ke dalam dan luar. Oleh sebab itu diingatkan kembali dana diakonia. Dana ini digunakan untuk membantu jemaat-jemaat kita dan juga untuk ke pihak lain yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi saluran berkat buat lewat diakonia ini bisa menggunakan amplop persembahan ditulis untuk dana diakonia atau juga transfer dengan beritanya untuk dana diakonia. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai dana diakonia, Bapak Ibu bisa menghubungi Diaken Livi. Untuk mempererat keakraban di antara jemaat, maka setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima diadakan acara ngobrol dulu. Jadi habis ibadah kita bisa kongko di depan ngobrol-ngobrol sambil menikmati cemilan dan minuman yang ada, kopi atau teh gitu ya. Berhubung ini minggu kedua, kita nggak boleh ngobrol, oke? Nggak, maksudnya nggak ada makanannya, ngobrol ya ngobrol aja. Untuk snack-snack yang disediakan itu di minggu pertama, ketiga, dan kelima, itu juga kalau Bapak Ibu mau mempersembahkan makanan atau minuman, bisa juga menghubungi Diaken Lilumin atau Diaken Livi ya. Jadi nanti didaftar mau minggu keberapa dan mau bawanya apa. Berikutnya, GB Alberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2024. Jemaat yang tergerak mengikuti baptisan air atau memiliki anak atau cucu minimal usia 12 tahun dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan formulir. Calon peserta baptisan air wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti kelas katekisasi. Dan berikut ini ada foto ya. Foto untuk kegiatan pada saat besuk mamanya Desi yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Ini dibesuknya pada hari Selasa tanggal 6 Februari kemarin. Kita terus dukung dalam doa untuk proses pemulihannya. Jangan lupa juga untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak.
Dan semua yang tadi sudah saya bacakan di warta ini, Bapak Ibu bisa lihat di warta digital di WhatsApp grup GB Alberta, terutama untuk para pelayan untuk bisa mempersiapkan diri. Oke, apakah ada pengumuman tambahan? Nggak ada. Yuk kita berdiri kembali, kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan doa tutup dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bu Gemia. Sebelum doa tutup kita nyanyi lagu Arti Kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah hadir di sini, Tuhan hadir di tempat ini, melawat setiap kami, anak-anak-Mu yang datang pada pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih untuk firman yang juga sudah kami dengar, dan biar itu boleh menguatkan kami Tuhan. Biar kami boleh belajar dari Musa, kami tunjukkan iman kami. Kalau Musa boleh melihat, boleh meneladani iman juga dari orang tuanya, biar itu juga kami lakukan dalam hidup kami. Iman kami terus kuatkan, sehingga itu membentuk kebiasaan kami, membentuk karakter kami, sehingga perbuatan-perbuatan yang kami lakukan menunjukkan iman kami, dan orang lain bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Om Wiwi yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya secara khusus. Dan kami juga berdoa biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang kami lihat nggak hadir pada pagi ini, biar dimanapun mereka berada, mungkin ada keperluan atau mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan sendiri yang melawat, Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan sendiri juga yang akan membawa teman-teman kami, jemaat-jemaat di Alberta ini pada minggu yang akan datang, sehingga kami bisa beribadah bersama, bertumbuh bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun juga di hari Minggu ini, yang mengadakan ibadah, yang mengadakan kebaktian, biar Tuhan yang tetap pimpin, Tuhan sertai, karena kami percaya biarpun tempat kecil atau besar, biarpun tempat nyaman ataupun tidak, Tuhannya tetap sama, Tuhan Yesus yang tetap menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang mengurapi, yang melawat, yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami mau berdoa juga buat bangsa negara kami. Beberapa hari lagi, tanggal 14 besok akan mengadakan pemilu. Kami berdoa untuk keamanan, biar Tuhan sendiri yang turun tangan supaya tidak terjadi kerusuhan atau apapun juga. Tuhan juga tolong supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik, terlaksana dengan lancar, dan apapun hasilnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada pemimpin yang terpilih tanpa izin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan
Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Hadapkan wajahnya Dan beri damai sejahtera. Amin. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita.